Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channelnya SPR Official, dimana hari ini Fitri akan membahas akan diskusi nyantai aja bareng Kak Nina, dimana tema hari ini akan apa itu? Tema apa yang akan kita bahas hari ini, Kak Nina? Hidup mandiri. Hidup mandiri. Bagaimana hidup mandiri itu mulai dari versinya Kak Nina, versinya Fitri, terus bagaimana istilah menganggap hidup mandiri itu seperti apa? Orang hidup mandiri cenderung dia berhutang budi pada siapapun. Nah, di sini kayak orang yang hidup mandiri cenderung dia berhutang budi pada siapapun. Dan hikmah penting dari orang yang bertekad usaha mandiri adalah mungkin keadaan lebih baik daripada kehidupan. Jadi maksudnya tuh kan dikatakan bahwasanya orang yang mandiri itu orang yang tidak ada hutang budi terhadap orang lain. Jadi maksudnya beli kain, Fitri langsung, kakak mau apa? Langsung Fitri gantikan. Jadi nggak ada seolah-olah nggak ada keringat keringat kakak tuh langsung Fitri gantikan gitu. Dengan cara memang nggak secara nggak langsung gitu. Ya udah yuk kak, hitung-hitung kayak kakak, hitung-hitung kayak karena kakak udah capek nemenin gitu. Nah, itu dari versinya Fitri ya. Tapi kalau misalnya versinya orang lain boleh bebas berpendapat. Yang penting kita sesama manusia itu tidak saling Iyalah. berbeda pendapat itu kayak sangat wajar dan emang dianjurkan dalam kami berbeda pendapat. Yang penting kita itu tidak bermusuhan gitu. Kalau misalnya kita tidak suka nih pendapat ini, ya kita sebagai manusia ya kita harus menerima pendapat dia. Ya karena kita kan pikirannya tidak sama. Jadi kita satu hati. Ya teman-teman sekalian semuanya, walaupun kita ini berbeda pendapat, hargailah pendapat orang lain walaupun kita tidak senang. Teman-temanku, Terkait dengan kemandirian itu tadi, bagaimana menurut kakak dari versinya kakak, orang yang tidak membutuhkan siapapun? Jadi semua kalau bisa dikatakan tuh ini apa? Misalnya kita nggak tabarut, misalnya cukup baju, misalnya ada 7 hijab, jilbab 7, burung 7, dibatasinya 7. Jadi kemana-mana itu kalau menurut pandangan orang lain itu kalau orang lihat dia itu susah, tapi sedangkan yang dia rasakan sendiri nggak masalah. Itu bagaimana menurut dari sudut pandang kakak? ya kalau kakak sih memandang ini ya pendapat kakak. Kalau pendapat kita ya sah-sah saja dia, maksudnya mau batasi 7, pakai 7, jawabnya 7, minanya 7, itu ya nggak masalah. Ya itu haknya dia dan apa ya? Mungkin dia berpendapat, oh kalau aku banyak dia takut nanti tidak bisa bertanggung jawab atas apa Ya perhitungan nanti nasabnya kan. nasabnya nanti di akhirat. Kalau kita memiliki banyak paket ya juga nggak masalah. Yang penting kita memakai baju tersebut, kita pakai, kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau masih kita berpikir aku tidak sanggup nih banyak sekali baju ini, kita dengan cara bisa memberikan kepada teman atau kepada yang memberikan infak yang betul-betul dia membutuhkan. Itu teman-teman, kalau misalnya pendapat kita tuh masalah. Selama iya juga ada Fitri ini, karena waktu pada zaman Rasulullah ya, anaknya Fatimah tuh ketika hari raya itu apa
dia memberikan semua yang bagus dan itu kepada kaum muslimin. Memberi apa itu namanya ya? Lupa. Infak terbaiknya. Infak terbaiknya. Namun di rumah dia hanya tersisa roti basi seperti itu, sehingga ada yang melihatnya kan, sahabat melihat sedih kan, dijumpailah sahabat, dikatakan seperti sedemikian apa yang dilihatnya di rumah si Fatimah. Sahabat ini melihat anaknya Fatimah, Anaknya anaknya Rasulullah. Lalu sahabat ini menjumpai Rasulullah begitu. Kan dijumpai, dikatakan, dibilang lah, disampaikan apa yang dilihatnya di rumah Ali kan. Kemudian Rasulullah kan bertugas untuk mendatangi Fatimah dan mengatakan bahwasanya kenapa nggak ada ya seperti itu. Kalau masalah nanti baca lagi sirahnya, kenapa ini enggak sedih kali kan. Lalu Fatimah ini kan mengatakan bagiku ini adalah nikmat terbaik, bahwa dia menginfakkan infak terbaik walaupun dia Kan roti basi. maksudnya itu dia menikmati semuanya, dia menerima ikhlas terhadap apapun. Jadi walaupun orang lain melihat ketika orang lain melihat seseorang itu kelihatannya sedih banget, Allah sampai makan pun cuma kita bilang lah doang, sampai kesalahan doang misalnya, ataupun nggak bisa cuma nasi doang, tapi ketika pemilik rumah itu dengan rasa bersyukur yang tinggi, ya tidak masalah. Berarti di sini apa bisa kita lihat? Wah, sesungguhnya itu segala sesuatu itu bukan manusia itu bukan hanya tolak ukurnya, tapi rasa syukur kita kepada Allah dengan segala nikmat yang kita diberikan oleh Allah. Jadi segala sesuatu itu harus dibarengi dengan rasa syukur. Kalau tidak ada rasa syukur, mau sebanyak apapun kita, mau sekaya apapun yang ada pada diri kita itu, ketika rasa syukur itu, nikmat syukur itu telah diangkat oleh Allah, maka kita tidak akan pernah puas, tidak akan manusia itu pernah merasakan kenyang. Jadi ketika dia ada ini misalnya kekayaan sedikit atau tabungan sedikit, dia tidak akan pernah merasa cukup. Dari pandangan Kak Dila, hidup sendiri itu bagaimana? Hidup mandiri, yang dikatakan hidup mandiri itu seperti apa? Baiklah, langsung aja kita jawab. Jadi menurut Kak Nina, kita kan hanya diskusi ya kan. Nanti kita akan cari tahu lagi ya kan. Jadi kalau menurut Kak Nina itu hidup mandiri itu dia tidak membutuhkan orang lain, dia itu hanya mementingkan dia itu tidak tergantung kepada orang lain, egois seperti itu. Contohnya itu maksudnya dia bekerja, pulang bekerja, tidur, makan, semuanya sendiri. Kalau misalnya mandiri menurut Karina, dia itu mandiri, dia bisa bekerja, tapi dia tidak melupakan yang lainnya. Dia bisa bekerja, dia punya keluarga, dia sama masyarakat oke, sama tetangga oke, pokoknya semuanya diayomi. Beda hidup sendiri dengan mandiri, jelas. Emang hampir-hampir sama ya bahasanya ya, hidup sendiri dan hidup mandiri, tapi maknanya jauh berbeda. Kalau hidup sendiri dia ini kalau menurut Kak Nina, hidup sendiri itu dia tidak membutuhkan orang lain, dia itu kemana-mana sendiri, pergi sendiri, tinggal sendiri. Kalau dalam bahasa egois seperti itu, ini menurut mandiri. Kalau mandiri, dia bisa bekerja, walaupun dia bekerja, tapi dia membutuhkan orang lain, membutuhkan
kayak mandiri ini di dalam suatu pernikahan kan, dia hidup sama orang tua tapi sama-sama sendiri, atau dia pisah dari rumah, maksudnya ngekos, setelah menikah itu ngekos gitu atau cari rumah sewa tuh, itu mana yang maksudnya kan lebih baik dari pandangan kakak itu baiknya itu seperti apa? Karena kan ada juga yang tinggal dengan orang tua fine aja, baik-baik saja, bagus, maksudnya tentram, damai. Ada juga kalau dengan sendiri tuh ya bagus juga, sama-sama bagus. Itu bagaimana kak? kalau menurut kami alangkah baiknya itu kalau kita sudah menikah kita jangan bergantung kepada orang tua, karena yang menurut sebaiknya kita berpisah, tidak tinggal serumah. Bukan berpisah, pindah. Ya, berpindah dari orang Hijrah, tua. ya? Tidak tetap dengan orang tua. Karena kalau kita menikah, berarti kita punya kehidupan pribadi, kehidupan sendiri. Kita udah apa? Bukan lagi apa? Bukan lagi orang tua, tapi hak kita ini udah berpindah kepada suami. Jadi yang menentukan itu ya suami kita. Tapi kalau misalnya apa, ini kan ada yang nggak tidak berpindah rumah, ya and fine, ya nggak masalah, karena ya apa ya, kalau pendapat dari ibu itu no problem. Karena kan kalau sekarang kita lihat itu kan ekonomi apa, perekonomian itu kan, kalau misalnya kita mau nggak semua orang bekerja tetap, ataupun nggak semua orang pekerjaannya bagus.